Kisah ini akan diperlihatkan tentang seorang ibu dan anak laki-lakinya bernama Dr. Gru Anna dan Shun Jain. Jain adalah anak yang sangat aktif dan bandel, serta gemar berenang di kolam renang. Pada pagi hari itu, Jain mengajak ibunya bermain tahan napas. Sementara Anna menghitung, Jain kemudian bersembunyi di dalam selimut. 아니야, 잠시 딱 한 번만 하고 같이 하자. 무서워. Tak lama kemudian, Anna menyadari bahwa di luar turun hujan lebat. Meskipun bandel, Jain adalah anak yang sangat menyayangi ibunya. Anna tiba-tiba menyadari satu hal, lantai rumahnya mulai banjir. Saat ia menengok keluar, ia terkejut melihat lantai 3 apartemen tempat mereka tinggal sudah terendam air. Anna panik, namun Jain tidak mau menurut dan justru mengajak berenang di tengah situasi genting. Anna memarahi Jain dan mengambil kacamata renangnya. Anna segera mengambil koper berisi pakaian dan obat Jain karena tanpa obat tersebut, Jain tidak akan bisa bertahan hidup. Tiba-tiba seseorang menelepon Anna dan mengatakan bahwa ia akan dijemput sebentar lagi. Listrik padam membuat Anna sadar bahwa mereka harus segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Jain tidak terlihat di atas meja. Ternyata ia ngambek dan bersembunyi di dalam lemari. Anna menggendong Jain dan keluar dari apartemen. Di luar terlihat antrean yang sangat panjang karena orang-orang juga berebut naik ke lantai atas. Karena situasi semakin kacau, Anna memutuskan mencari jalan lain. Jain mulai menyadari kenakalannya. Ia paham bahwa mereka tidak bisa berenang dalam keadaan seperti ini. Banyak orang terlihat hanyut terbawa arus air yang deras. Untuk menghibur diri dan menenangkan rasa takut, Anna dan Jain bernyanyi bersama. Di lantai tersebut, Anna mendapati jalan buntu karena akses tertutup, tidak ada pilihan lain selain memanjat untuk mencari jalan keluar. Di tengah kepanikan, orang-orang saling berdesakan, dan suasana semakin mencekam. Seseorang memanggil nama Anna. Ia adalah anggota regu penyelamat. Namun di saat bersamaan, Jain terlepas dari genggaman Anna. Anna kembali masuk ke dalam apartemen untuk mencarinya. Di sanalah kengerian mulai muncul. Tsunami besar menghantam apartemen itu, mengingatkan Anna pada kematian suaminya yang juga tenggelam di dalam air. Anna berenang di tengah arus dan berusaha mencari anaknya. Ia berhasil menemukan Jain dan menariknya, namun pintu tidak bisa terbuka di dalam air. Anna hampir kehilangan nyawanya hingga seseorang datang membuka pintu dan menarik mereka ke permukaan. Di sana, Anna memberikan pertolongan pertama dengan memompa dada Jain hingga ia kembali sadar. Lelaki yang menolong mereka bernama So Hen-jae. Ia melaporkan situasi ke pusat dan membawa Anna serta Jain ke tempat yang lebih aman. 책임연구원과 신자인 생존 확인했고요. 제가 볼게요. So Hen-jae menjelaskan bahwa sebuah asteroid telah menghantam Antartika, menyebabkan lapisan es mencair. Bencana ini akan memusnahkan umat manusia dan menggantikannya dengan AI. Anna diselamatkan karena kemampuannya menciptakan mesin emosi yang cocok untuk AI tersebut. Jain merasa ingin buang air kecil, sehingga mereka masuk ke sebuah apartemen untuk mencari toilet dan berganti pakaian agar tidak kedinginan. Di saat itu, Anna memanfaatkan kesempatan untuk menelepon ibunya dan berpamitan. Tiba-tiba, bau gas menyengat memenuhi apartemen. Ledakan api terjadi di setiap unit dan menghalangi jalan keluar. So Hen-jae mencoba menarik mereka ke atas, namun saat menyerahkan Jain, Anna terjatuh. Ketika Anna berhasil naik kembali, JN sudah dalam keadaan sekarat karena obatnya hilang dan tidak sempat diberikan. So Hen-jae menyuruh mereka segera pergi, tetapi Anna menolak meninggalkan anaknya. Ia masuk ke apartemen lain yang dihuni pasangan lansia dan mengambil madu serta gula untuk menghangatkan tubuh Jain. Cuaca sempat cerah, tetapi bencana belum berakhir. Air kembali mengalir deras seperti tsunami. Mereka akhirnya sampai di atas menara untuk menaiki helikopter. Namun tanpa sepengetahuan Anna, Jain tidak akan dibawa. Hanya otaknya yang akan digunakan untuk mesin pembuat emosi. Anna memohon agar anaknya diselamatkan,
Tetapi ditolak. Ia diberitahu bahwa hanya Anna yang akan pergi. Bahkan pemimpin misi memilih tetap tinggal dan mati di sana. Anna dan 49 ilmuwan lainnya pergi menggunakan kapal luar angkasa. Dari kejauhan, mereka melihat bumi hancur akibat meteor. Tak lama kemudian, Anna pun ikut menjadi korban meteor yang menghantam di depannya. Anna kembali ke masa lalu dan terbangun bersama Jane. Ia memarahi anaknya yang bersembunyi di dalam lemari dan kembali melewati tangga yang dipenuhi air. Namun kali ini tsunami datang lebih cepat dan Jane hanyut terbawa arus. Saat Anna sadar, ia kembali ditolong oleh So Heon-ji. Mereka mencari Jane yang menghilang. Ledakan gas kembali terjadi, dan kali ini Anna terkena ledakan tersebut. Kenangan bersama anaknya yang sekarat kembali terlintas di benaknya. Air terus naik dan Jane tak kunjung ditemukan. Anna menyadari bahwa mesin emosional ciptaannya bekerja seperti pembalik waktu, membuat Jane terus kembali ke masa lalu untuk mencoba mengubah takdir. 어제도 8살이고. Anna mencari tempat persembunyian Jane tetapi gagal menemukannya. Para penculik kemudian melumpuhkan Anna. Sebelum tak sadarkan diri, Anna memberitahu So Heon-ji bahwa dirinya akan dibunuh di masa depan sehingga ia melumpuhkan semua penjaga. Masa lalu terus berulang karena mesin emosi mati dan hidup kembali di tempat emosi terakhir terkumpul. Jane sebenarnya telah memprediksi semuanya. Ia telah kembali ke masa lalu ribuan kali dan mati ribuan kali di tempat yang sama. Di lokasi tsunami terjadi, kini air mencapai puncak menara. Seperti biasa, Jane bersembunyi di dalam lemari sambil menunggu ibunya. Karena ia tahu setiap kali ia bersembunyi, ibunya pasti akan mencarinya di luar angkasa. Ingatan Anna dan Jane saling terdistorsi karena otak Jane telah digunakan untuk mesin emosional dan datanya dikirim ke pusat. Dalam ingatan tersebut, Anna dikejar orang-orang, sementara tsunami semakin tinggi. 엄마랑 같이 저기까지 수영할까? 가자, 이나. Ikatan emosional mereka kembali terasa. Mengingat perjalanan Jane sejak lahir hingga tumbuh besar, pada akhirnya mereka harus menerima kenyataan untuk mati bersama di dalam ingatan, tergulung ombak yang sangat besar. Namun siapa sangka, mesin emosional itu bukan hanya menyimpan kenangan. Karena kenangan yang sangat kuat, setelah mereka mati, kehidupan kembali tumbuh dari sel ke sel. Umat manusia pun akan tetap ada.